Nah, kalau aku mungkin ini sih. Mas tadi pertanyaan Mas? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fanny Aurelia dari Hubungan Internasional Angkatan 2022. Halo, perkenalkan nama aku Tamir Gusaini, bisa dipanggil Iqbal, aku dari Prodi Hubungan Internasional 2022. Dari aku ya, kalau aku tuh pengennya kenapa aku mau Prodi Hubungan Internasional, karena tuh aku suka politik kan. Jadi itu politik internasional tuh aku ada interest di situ, makanya aku kayak ngambil Prodi Hubungan Internasional gara-gara itu sih. Kalau kamu gimana? Aku tuh awalnya itu mikir kepingin banget nih sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antar luar negeri lah gitu, antar negara-negara yang ada gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk memilih hubungan internasional seperti itu. Masih aku juga kayak gitu. Iya, bener banget kan? Nah, kalau aku mungkin ini sih. Mas tadi pertanyaan Mas? Aku tuh masuk Brawijaya itu kayak susah banget kan. Aku 9 kali nggak keterima gitu. Dan kalau aku tuh cara juangnya tuh belajar kayak dari interestnya dulu kayak. Intinya tuh aku dulu sempat diingetin sih sama teman-teman aku kayak di HI itu politik loh, emang lo beneran suka politik banget. Nah, aku tuh mempelajari dulu kayak politik yang bakal dibahas di internasional tuh kayak gimana tuh aku pelajari. Dan nggak menyerah ya? Iya, ini nggak menyerah banget. Nggak menyerah. Karena kayak itu kan dibilang banyak banget susah banget. Karena itu kan prodi nomor berapa sih waktu itu yang susah kan? Nah, itu aku kayak agak mundur gitu sih kayak, aduh gimana ya, agak takut dikit sih sebenarnya waktu itu. Tapi ini masuk akhirnya masuk juga. Oke, kalau aku sendiri sih pribadi, aku lewat jalur SNMPTN dulu ya. Dan bersyukurnya adalah aku dulu itu lintas jurusan teman-teman semua. Aku dari jurusan IPA dan memutuskan untuk pindah ke jalur IPS untuk mengambil ya hubungan internasional ini ya. Dan bersyukurnya keterima gitu loh dari IPA dan di jalur SNMPTN. Kayaknya udah jalannya di sini ya. Keren. Oke, kalau dari aku ekspektasi aku tuh berekspektasi sih karena kita kan belajar politik kan, tapi yang nggak ekspektasi aku tuh kayak di HI itu banyak banget perspektif loh kan. Perspektifnya itu kayak perspektif itu banyak banget, ada udah perspektif yang aslinya, ada lagi yang alternatifnya kayak konstruktivis gitu. Itu kayak nggak sesuai sama ekspektasi aku banget, tapi untuk belajar politik itu sesuai sama ekspektasi aku banget. Oke, kalau dari aku sendiri sih ekspektasi awal aku itu adalah kita tuh bakal belajar hubungan antar negara ya, yang kayak tadi aku bilang kan, hubungan secara internasional gitu. Pastinya banyak komunikasi yang terjadi. Tapi ternyata setelah masuk ke hubungan internasional kita banyak banget papernya ya. Itu salah satu yang harus ditekankan ya teman-teman semua. Kita banyak banget paper, terus harus review jurnal dan segala macamnya. Tapi overall itu sih yang membuat serunya masuk hubungan internasional ya. Terus kayak banyak debatnya juga. Debatnya juga. Nah, debatnya itu yang membuat seru juga karena kita jadi bisa untuk public speaking kita tuh jadi naik banget teman-teman semua gitu ya. Benar banget. Coba dari kamu tentang dosen-dosen di HI ya. Nah, kalau dari dosen-dosen di HI sendiri ya pasti mereka beragam banget ya cara mengajarnya. Mungkin nggak cuma di HI aja, tapi prodi lain mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau di HI sendiri sih beragam dari cara mereka mengajarnya. Selama kita bisa mengikuti cara mengajarnya mereka, apa yang mereka mau, itu pasti kita aman sih. Gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh shock banget kan. Maksudnya dosen HI itu benar-benar seberagam itu kan. Kayak ada yang serius, ada yang santai banget gitu. Jadi dengan dengan ada dosen-dosen kayak gitu, itu kayak meningkatkan ada skill aku gitu loh dengan dosen-dosen gitu. Biar bisa menyesuaikan situasi kayak ini dosennya lagi bercanda nih gitu. Ini dosennya lagi serius nih gitu. Jadi kayak lebih tahu situasi. Kita lebih tahu ya masing-masing dosennya seperti apa situasi juga kan, gitu. Ya bener. Mantep dosen. Oke, masalah tugas. Kalau dari aku 50-50, karena kayak tugas di HI itu banyak banget kan. Kayak kita review jurnal, terus kita juga harus baca jurnal yang banyak banget ya sih, Van. Banyak banget. Satu paper itu satu jurnal itu bisa sampai 200-an kan. Nah itu kita harus ngeresum, terus nge-review juga. Jadi menurut aku ya gampang susah sih.
Menurutmu gimana kan? Ya menurut aku juga sama banget kayak Iqbal, itu gampang susah ya. Apalagi kan juga setiap dosen itu ada indikator penilaiannya. Kalau misalnya teman-teman mengikuti kuisnya, terus tugas kelompoknya dikerjain, tugas individunya, itu pasti bisa dapat nilai yang bagus sih. Selama kita mau mengerjakan ya. Sama rajin masuk kelas. Rajin masuk kelas. Itu penting banget. Tanpa kita sadari absensi itu juga dihitung sih teman-teman. Walaupun mungkin dosennya nggak ngomong absensi itu nggak dihitung, tapi sebenarnya itu dihitung sih. Kita harus rajin-rajin masuk biar nggak ketinggalan materi yang ada di kelas. Kayak tadi lagi sih, 50-50 ya teman-teman. Yang penting tuh kalian rajin masuk kelas. Karena dosen tuh biasanya ngasih tugas kelompok tuh di kelas. Jadi walaupun ada GCR, ataupun apapun itu, tetap aja kayak di kelas itu pasti langsung dikasih tahu. Kayak ini tugasnya hari ini kayak gini, individu gini. Tiba-tiba, kadang ada kuis juga nggak sih Pan? Tiba-tiba kuis mendadak gitu. Jadi intinya terus sama jangan lupa baca jurnal yang akan dibahas sama dosennya pada hari itu. Karena biasanya langsung kayak dikasih tugas kayak coba apa maksud ini gitu, kayak pasti langsung dikasih tahu gitu loh. Jadi yang penting rajin baca jurnal dan rajin masuk kelas. Betul, dan pastinya kan setiap dosen itu ada kasih materi-materi ya sebelum mulai pelajaran. Nah itu teman-teman harus jangan lupa baca, karena secara tidak langsung tuh akan dibahas di situ juga ya sama dosen-dosennya. Dan harus rajin-rajin baca berita yang ada gitu. Secara tidak langsung kita berhubungan sama berita-berita yang lagi eksis ya, yang lagi hits ramai banget gitu. Itu sih. Oke, dari Iqbal dulu mungkin nih. Dari aku. Kalau aku awalnya aku kan juga dari luar Malang ya gitu. Aku tuh sempat takut juga kayak, duh bisa nggak ya menyesuaikan sama tata bahasa teman-teman yang ada di Malang atau gimana pun. Tapi pas aku masuk di HI dan ketemu sama banyak orang, rupanya tuh beradaptasi itu gampang banget sih Van. Kayak aku kira bakal susah dan rupanya aku bisa banyak teman gitu. Maksudnya kayak bisa relasi banyak juga kan. Karena kayak rupanya mereka tuh tipikal yang gampang beradaptasi. Easy going juga ya orang-orangnya gitu. Kalau kamu gimana Van? Oke, kalau menurut aku sendiri sih kita harus bisa menyesuaikan ya sama yang, kalau misalnya kan aku juga dari luar Malang ya, dan kita juga harus bisa menyesuaikan sama orang-orang yang ada di sini gitu. Kita mengikuti apa yang ada di sini gitu, dan harus respect juga gitu satu sama lain. Dan kita harus bisa reach out juga sih satu sama lain. Gak bisa kita yang mau di reach out tapi kitanya nggak mau reach out yang lain gitu, supaya bisa makin kenal satu sama lain. Ya, gitu. bisa lebih klop nggak sih? Bener, biar lebih klop juga gitu. Coba dari kamu Van. Oke, nah untuk Himahi ya kita nih. Himahi. Oke, kebetulan aku sendiri sih join ke dalam Himahi dan aku merasakan banget benefitnya dengan join di dalam Himahi sendiri, karena teman-teman bisa meningkatkan public speaking-nya, semakin menambah relasi-relasi yang ada. Kebetulan aku juga di Divisi Foreign Affairs ya Iqbal, dan di Divisi Foreign Affairs sendiri itu kita belajar banget gimana sih caranya kita bisa saling berkumpul dengan universitas lain, khususnya di jurusan hubungan internasional. Kita juga ada FKM HII ya, dimana itu benar-benar perkumpulan dari semua univ yang ada gitu, dan aku merasakan banget benefitnya. Aku jadi lebih pede lagi, percaya diri untuk public speaking di depan orang, dan pengetahuan kita tentang HI-nya juga makin bertambah banget sih. Iya, sama sih kayak kata Fania, aku juga penting banget karena kayak di hubungan internasional ini, apa di Himahi sendiri itu kita jadinya belajar kayak gimana caranya menambah relasi, terus public speaking kayak kata Fania. Karena kebetulan kan aku juga ini ya Van, hubungan di HRD juga ya, jadi kayak aku jadi tahu gimana sih interpersonal understanding itu gitu kan. Aku harus mengerti karakter orang lain dan sokap sama orang lain, karena kan aku kan di HRD itu harus dengerin internal kan, jadi aku kayak harus tahu kayak intinya banyak banget sih benefitnya. Karena dan aku ingat juga kata dosen aku waktu itu Pak Mahe sempat bilang kalau jangan hanya terfokus pada academic skill, tapi life skillnya juga harus diutamakan juga. Betul, karena teman-teman kalau misalkan cuman sekedar belajar aja, tapi kita nggak mau ada pengalaman untuk meningkatkan gimana sih caranya kita bisa berelasi dengan orang lain, ya itu sama aja sih, percuma ya. Iya, percuma banget. Oke. Kamu Van, kamu duluan. Oke, aku ada kepikiran 4 kata nih buat HI. Yang pertama, diplomasi pasti, tahu lah ya kan. Terus ada globalization, terus juga ada MUN. Teman-teman pasti tahu ya, MUN apa, sama internasional dong. Kan namanya juga hubungan internasional. Kalau aku sendiri, itu pasti penelitian, jurnal,
sama ini Van, debat. Karena kita pasti debat terus kalau di HI, sama FKM HII. FKM HII, ciri khasnya ya? Iya, ciri khas anak HI itu pasti FKM HII. Oke. Kayak Iqbal udah siap banget nih mau kasih closing statement. Oke. Dari aku ya. Buat teman-teman mahasiswa maba yang udah tertarik nih masuk HI itu seru banget. Kalian tuh harus coba karena di sini tuh kita belajar tentang gimana berdebat dengan baik, terus gimana kita berdiskusi dengan baik nggak sih Van? Karena kan kita bakal berdiskusi. Dan aku tuh suka banget sama ada situ matkul yang namanya itu diplomasi. Itu seru banget karena kita tuh simulasi sidang ya? Iya, simulasi sidang di MUN kayak gitu, dan itu seru banget. Jadi teman-teman maba kalau misalkan udah ada niatin nih, langsung aja gas. Langsung aja gas. Oke, aku juga menambahkan dari Iqbal, kayak tadi kan teman-teman udah denger mungkin yang benefit apa aja sih yang bisa didapatkan kalau masuk hubungan internasional. Nah, kalau saran dari aku, kalau emang teman-teman hatinya berkata untuk masuk hubungan internasional, saran aku langsung gas aja sih. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali teman-teman. Kalau kalian dikasih kesempatan, langsung diambil, take the opportunity, dan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya di hubungan internasional. Terima kasih teman-teman semua. Dadah. Sampai jumpa di hubungan internasional FISIP Universitas Brawijaya. Dadah.